Ada yang record enggak dari awal? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada tentang LMS, kita lanjut ke praktek baik dalam membuat bahan ajar digital, modul digital. Ini saya ambil materi dari Kemendikbud ya. Ini standar materi dari Kemendikbud. Sudah tampak slide saya? Oke, kebiasaan baik ya, best practice modul digital modul. Oke, dari pengantar dulu ya. Jadi model sederhana sistem pembelajaran cerdas. Jadi pembelajaran cerdas itu adalah di mana di sini ada learner itu adalah pembelajar, peserta didik, di sini ada instruktur itu guru, kemudian di sini ada stakeholder itu orang yang mengamati ya, mengamati atau menggunakan learner dan instructor. Nah, di sini misalkan bisa kepala sekolah atau mungkin bisa industri gitu toh yang membutuhkan guru maupun siswa. Kemudian mereka akan berinteraksi dengan tampilan modul dan dalam tampilan modul itu ada unsur pedagogi, ya, ada unsur pembelajaran. Nah, kemudian unsur pembelajaran itu nanti di situ ada termasuk atau sesuai dengan kurikulum. Nah, kemudian dari modul itu ada supporting resource. Resource itu maksudnya tidak hanya masalah modul, misalkan masalah forum diskusi, masalah media itu sebagai supporting resource dari modul. Kemudian dari situ nanti akan menjadi learner yang berubah, yang mengalami transformasi. Jadi yang dia awalnya tidak tahu menjadi tahu. Awalnya dia biasa aja menjadi luar biasa. Nah, itu sistem pembelajaran umum seperti ini. Nah, kemudian ini sistemnya. Jadi di sini ada calon, ini kalau teman-teman berarti nanti kalau guru di sini ada calon siswa, dia belajar di sekolah gitu, kemudian lulus, kemudian siap untuk melanjutkan studi kalau siswa. Kalau mahasiswa berarti calon mahasiswa diproses di kuliah, lulus outputnya, kemudian outcome-nya siap berkontribusi. Kalau teman-teman berarti di sini itu menjadi calon mahasiswa pendidikan IPA, kuliah, menjadi sarjana pendidikan nanti ikut PPG, nanti jadi guru, siap berkontribusi menjadi guru IPA atau calon guru IPA. Oke, nah ada transformasi pembelajaran. Nah, coba lihat tampilan ini. Apa bedanya dari dulu dan sekarang? Bisa disampaikan, Mbak Nadia Mumtaz? Mendengar suara saya? Ada? Yang nge-freeze? Oke, kalau tidak saya tanya Nanda Alfianisa. Iya, Pak. Oke, dari apa namanya? Gambar ini apa beda pembelajaran sekarang dan dulu? Kalau dulu itu masih dilaksanakan secara tatap muka dan mungkin pemanfaatan platform digital melalui internet itu masih kurang. Tapi kalau sekarang itu bisa dibilang karena kondisinya seperti ini, pemanfaatan platform digital atau online itu sangat mendominasi kegiatan pembelajaran gitu, Pak. Oke. Nah, jadi kita mengalami transformasi dari yang pertama adalah full face-to-face learning atau pembelajaran tatap muka secara full menggunakan jasa gitu kan, menggunakan mungkin kalau zaman saya dulu pakai papan tulis ya kan, pakai OHP. Ada yang SMA-nya atau SMP-nya dulu masih pakai OHP? Tahu OHP enggak? Enggak, Bapak. Enggak tahu Enggak OHP? tahu, Pak. Enggak tahu OHP. Waduh, ini modern sekali ya. OHP itu, teman-teman pernah ini, OHP itu proyektor. Jadi guru
Guru itu membuat sebuah itu paper itu berarti materi ya, materi dalam kertas transparan. Kemudian transparan itu nanti dikasih di mesin UHP, nanti akan disorotkan diproyeksikan ke papan tulis atau ke dinding. Jadi itu sebelum pakai LCD proyektor. Jadi masih bentuknya hard, kertas transparan, kemudian dimasukkan, ditaruh di mesin OHP itu, kemudian mesinnya itu nanti akan ada proyeksi. Nah, proyeksi pakai lensa gitu nanti dia besar. Nah, jadi untuk menggantikan papan tulis, jadi gurunya tidak usah ngetik, tapi gurunya harus ngeprint nyetak dulu di kertas transparan atau nulis pakai spidol di kertas transparan. Itu zaman saya SMP. SMA kelas 1 pun masih pakai UHP. Sekarang udah nggak ada. Paling dulu seperti itu ya, tapi sekarang sudah menggunakan platform digital, ya, menggunakan teknologi informasi. Namun, ini menjadi kata kunci, bahwa teknologi itu tidak bisa menggantikan proses belajar, tidak bisa menggantikan guru. Bisa nggak teknologi menggantikan guru? Nah, kalau teknologi bisa menggantikan guru, maka masa depan teman-teman ini mengkhawatirkan loh. Coba Mbak Putri ini nanti pengen jadi apa? Kalau lulus. Putri Uliatun. Insya Allah, Pak. Jadi apa? Guru. Kalau jadi guru, kira-kira kalau teknologi menggantikan guru, nanti Mbak Putri jadi apa? Jadi apa-apa. Itu nggak jadi apa? Ya, jadi kalau teknologi bisa menggantikan guru, itu nanti nasib kita semua itu mengkhawatirkan gitu. Saya bisa tidak jadi dosen gitu toh. Sudah semua pakai teknologi, robot ngajar gitu toh. Kalau robot ngajar kan nggak pernah males ya kan, nggak pernah males, nggak pernah marah-marah gitu ya, lempeng gitu toh. Nah, jadi teknologi itu sifatnya sebagai supporting, tidak menggantikan, ya, tidak menggantikan guru. Tetap harus ada peran guru. Misalkan LMS apakah menggantikan guru? Tidak. Nah, tidak. Tetap harus ada peran guru. Guru kan menyiapkan kira-kira ini model pembelajarannya mau saya buat apa. Walaupun LMS itu mewakili guru ya. Guru tidak harus langsung bertemu, tapi kan konsepnya itu ya tetap harus di-read oleh guru. Modelnya mau apa? Mau pakai inquiry, mau pakai misalkan case method, problem based learning. Nah, itu kan harus diejawantahkan, kalau bahasa ejawantah harus di follow up di dalam LMS. Tidak semerta-merta LMS itu bisa menggantikan peran dari guru itu. Oke. Next. Nah, ini konvensional digital. Nah, ini nanti masa depan berikutnya itu kita nanti akan ada dalam pembelajaran virtual. Tidak dalam, kalau sekarang itu hanya era digital. Digital itu berarti kita pakai laptop gitu kan, pakai laptop itu nanti kita bisa belajar gitu pakai teknologi. Kalau nanti masa depan itu menggunakan virtual eksperimental. Virtual itu maksudnya apa? Jadi menghadirkan sesuatu yang maya ke dalam kehidupan yang nyata. Atau kita masuk ke dalam sebuah ruang virtual. Nah, kalau sekarang sudah dikembangkan namanya augmented reality, namanya virtual reality. Mungkin nanti suatu saat mata kuliah media kita akan advance ya. Mungkin sudah saatnya gitu masuk di augmented reality. Tidak hanya animasi, tidak hanya simulasi. Kalau animasi itu masuknya digital, tapi kalau virtual itu berarti kan kita bisa masuk dalam ruang virtual begitu. Jadi kalau teman-teman belajar usus gitu ya. Nah, teman-teman biologi misalkan belajar usus itu kalau di masa depan itu tidak hanya teman-teman lihat video tentang usus. Nah, usus halus, usus 12 jari, cara kerjanya gimana? Tidak harus, tapi teman-teman bisa masuk ke dalam usus. Jadi ada ruang virtual simulasi usus, begitu teman-teman bisa masuk ke dalamnya. Oh, ternyata komponen usus tuh ini yang disebut dengan enzim amilase.
ini yang disebut dengan enzim lipase. Prosesnya seperti ini. Teman-teman real secara real time itu bisa melihat bagaimana progres dari sistem yang ada dalam usus. Nah, itu disebut dengan virtual reality. Jadi ruang virtual bisa menjadi nyata. Itu mungkin ke depan seperti itu. Bahkan teman-teman bisa bereksperimen secara virtual. Jadi bisa belah-belah usus itu ya, walaupun itu ususnya tidak langsung usus begitu ya, tapi virtual bisa dibelek-belek begitu ya. Belek-belek. Nanti kalau pakai pisau kita begitu ya, kemudian nanti bisa buka sendiri. Nah, itu virtual. Atau mungkin augmented reality nanti bisa menghadirkan misalkan letusan gunung berapi. Itu kita tidak perlu ke museum. Ya kan? Tapi kita bisa menghadirkan tidak hanya dalam bentuk video tapi bentuk 3D objek secara virtual di depan teman-teman. Tidak di laptop ya kan, di virtual bentuknya hologram gitu kan. Oh, nanti ada erupsinya seperti apa gitu. Mungkin ke depan mungkin di negara lain sudah begitu ya. Kalau di Indonesia mungkin belum banyak gitu kan. Kalau di negara lain itu kedokteran ya, fakultas kedokteran itu sudah augmented reality. Jadi misalkan kita mau bedah paru-paru sudah ada di depan teman-teman. Sudah di depan teman-teman bentuknya hologram virtual. Kemudian nanti bisa dibuka-buka gitu. Nah. Oke, next. Nah, ini jadi konsep pembelajaran di masa depan itu integrasi teknologi, kemudian bisa diakses secara universal, kemudian teacher become guide, fasilitator dan mediator. Jadi bukan lagi yang segala-galanya. Jadi sumber belajar tidak hanya guru. Kemudian the role of technological tools, teknologi itu bisa memfasilitasi pembelajaran. Kemudian self-directed learning. Jadi pembelajaran itu bersifat personal. Jadi orang itu memiliki kemerdekaan untuk belajar apa. Nah, itu mungkin itu sebenarnya konsep itu diawali dengan merdeka belajar itu. Harusnya merdeka belajar itu, tapi mungkin aplikasinya tidak seperti itu ya. Teman-teman semester 5 ini kan diminta ikut ini toh, ikut outbound toh, wajib toh, yang sudah kemarin. Nah, itu kan berarti tidak merdeka, padahal definisi merdeka itu self-directed learning. Jadi, saya itu sebagai seorang siswa berhak menentukan saya itu belajar apa, pengen belajar apa, saya mau jadi apa. Kemudian the application of principle constructivism and connectivitas. Jadi, konektivitas itu menjadi salah satu hal yang penting di pembelajaran masa depan. Nah, oke. Aktivitas pembelajaran daring ya kan. Nah, pembelajar itu berinteraksi dengan konten, pembelajar berinteraksi dengan pengajar, pembelajar berinteraksi dengan pembelajar berinteraksi dengan konteks. Nah, ini jadi siswa itu kalau dalam aktivitas daring itu harus bisa berinteraksi dengan konten. Contohnya, misalkan Putri mengakses modul, itu berarti berinteraksi dengan konten. Pembelajar juga bisa berinteraksi dengan pengajar, berarti bisa diskusi dengan gurunya. Pembelajar juga bisa berinteraksi dengan pembelajar, berarti bisa diskusi dengan antar siswa, antar peserta didik. Pembelajar juga bisa berinteraksi dengan konteks. Konteks itu berarti kontekstual kehidupan sehari-hari. Jadi LMS itu juga bisa dikaitkan atau dimasukkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan kita menampilkan video daily activity atau yang berhubungan dengan pembelajaran. Kemudian ada sinkron asinkron, ada luring versus daring, ada soft skill versus hard skill, ada eksperimental versus konseptual. Nah, itu bisa dimasukkan atau bisa diakomodir dalam sebuah pembelajaran digital atau modul digital. Nah, ini yang sebenarnya inti yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah bahan mutakhir dalam modul digital itu minimal itu harus punya inti. Nah, yang pertama adalah dokumen, kemudian salin dia, ada video ajar,
ada soal dan pembahasan, ada lembar kerja mahasiswa, siswa, dan bahan interaksi. Nah, dokumen itu maksudnya adalah bahan ajar berbentuk apa? Berbentuk teks. Nah, berbentuk teks. Teks itu berarti apa namanya? Berbentuk PDF seperti itu. Itu menjadi bahan ajar. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah salindia. Tahu salindia apa? Salindia? Ini bahasa Indonesia ini. PPT. PPT ya, ini bahasa Indonesia bakunya slide itu salindia. Nah, slide presentasi itu salindia. Baru dengar? Ada yang baru dengar? Atau sudah lama dengarnya? Baru dengar Pak. Oke, salindia itu slide PPT gitu toh, presentasi poin-poin. Kemudian ada video. Video itu bisa dari YouTube, bisa bikin sendiri. Itu adalah instruksi. Instruksi itu artinya apa? Berarti itu satu arah dari guru ke siswa. Berarti itu modelnya nanti siswa hanya membaca. Baik video, mendengar saja, kemudian salindia, itu berarti membaca slide maupun dokumen, itu teks. Ya, teks berarti buku, buku ajar, modul, begitu. Kemudian soal dan pembahasan. Nah, ini adalah instruksi. Instruksi itu interaksi, berarti siswa itu nanti berinteraksi dengan hal tersebut. Berarti ada peran siswa. Yang pertama adalah soal, kuis, ujian, exam, assignment. Nah, tugas itu adalah interaksi. Kemudian ada lembar kerja mahasiswa, berarti worksheet. Nah, kemudian ada bahan interaksi, berarti itu nanti forum, diskusi. Nah, minimal itu nanti teman-teman akan membuat ini, menyiapkan ini di Moodle, di platform yang sudah kita miliki. Baik dokumen, kemudian slide, kemudian video ajar, kemudian ada soal. Soal itu nanti ada 2. Nanti mungkin setelah UTS, setelah pertemuan ke-7 nanti buat soal pilihan ganda maupun soal isai. Kemudian ada worksheet, ada forum diskusi. Mungkin nanti sebelum UTS itu kita membahas tentang memasukkan bahan ajar teks, video, bikin forum diskusi di Moodle. Jadi nanti ini ada modul 1, modul 2, modul 8. Nah, nanti teman-teman itu nanti bertugas dalam satu modul itu. Modulnya isinya apa? Berarti ada mungkin nanti ada bahan ajar, kemudian nanti ada video, ada kuis, ada soal, nah, ada forum diskusi. Nanti teman-teman itu wajibnya itu satu modul. Jadi bertanggung jawab atas satu modul dalam membuat modulnya itu. Kemudian, nah ini nanti kalau dalam membentuk video bahan ajar itu tidak langsung satu bahan ajar diupload. Misalkan teman-teman mau misalkan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Itu tidak dalam membuat modul digital itu tidak satu bahan keanekaragaman makhluk hidup diunggah, tapi harus dipotong-potong. Kenapa? Karena ya kita bentuknya seperti kita belajar di kelas. Kalau di kelas kan satu hari itu tidak langsung membahas tentang satu topik yang besar gitu, tidak. Tapi ya dipotong-potong. Nah, jadi inilah peran guru. Guru itu harus memperkirakan waktu. Kira-kira upload materi ini tuh saya bisa sampaikan berapa menit. Nah, itu diakomodir dalam LMS itu. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau mengupload PDF itu tidak satu buku diupload, tapi dipotong-potong, dipecah-pecah tergantung pada topiknya. Ada saudara kakak kelas kalian itu yang males mecah-mecah ya diupload satu full gitu kan. Itu nanti ya siswanya pusing gitu. Masuk pertemuan pertama saya harus belajar satu buku full kan begitu. Nah, kalau video juga dipotong-potong.
Maksimal 5 menit. Kenapa? Karena konsentrasi orang itu dalam membuat video, mengakses video itu tidak lama. Kalau ini siswa ya. Kalau ini siswa. Beda dengan mahasiswa, beda dengan kalau teman-teman S2, S3 gitu. Mungkin berjam-jam itu tidak masalah, tapi kalau siswa SMP, SMA, bahkan SMA mungkin bisa 10 menit. Kalau SMP mungkin 5 menit. Video-video yang seperti itu. Jadi dipotong dalam beberapa part. Oke. Kemudian ini slide itu salin dia itu bisa berbentuk slide seperti ini. Kemudian juga bisa berbentuk kita sedang mengajar ya. Kalau video itu kita bisa bentuk videonya itu bisa kita masuk dalam slide atau bentuknya kita sedang mengajar di menggunakan slide. Nah, ini bisa pakai beberapa pilihan. Oke, nah ini jadi begini. Jadi nanti ada kelas. Nanti teman-teman akan membuat kelas di Moodle, kemudian modulnya itu dibagi. Dalam modul itu ada instruksi dan ada interaksi. Nah, instruksi itu ada deskripsi, materi, slide, dan video. Kemudian ada kuis. Interaksinya ada kuis. Kuis itu soal, ada tugas, dan ada forum diskusi. Seperti itu. Nah, ini teknisnya seperti ini. Ada diktat, ada slide, ada ujian, ada forum diskusi, dan sebagainya. Oke, itu mungkin. Nanti mungkin tambahannya di forum, di instruksi ini nanti di sini ada, atau di interaksi ya, boleh begitu. Ini ya bisa interaksi. Nanti ada misalkan mau melingkan ke video conference. Jadi LMS itu bisa kita linkkan dengan video conference. Jadi kita input alamat Viko-nya di situ, nanti siswanya mengakses LMS, nanti langsung bisa join Zoom atau join Google Meet dan sebagainya. Okay, I think enough for this question and this lesson about best practice tentang format pembelajaran atau digital modul. Okay. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya beri kesempatan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Oke, jadi nanti teman-teman buat apa saja ke depan? Di modelnya? Ada bahan ajarnya. Kemudian? Terus ada kegiatan semacam kayak tugas-tugasnya. Ya. Terus mau dikonsep seperti apa namanya, menggunakan problem based learning atau menggunakan model lainnya seperti itu. Oke. Ada evaluasinya. Oke. Nah, jadi nanti minimal itu ya teman-teman nanti akan membuat itu di pembelajaran ini. Menyiapkan. Jadi teman-teman bertindak sebagai guru dalam menyiapkan pembelajaran daring ya, menggunakan Moodle. Oke, selanjutnya teknis setelah ini silahkan ya kan teman-teman itu di sini itu jumlah mahasiswanya berapa? Yang rombel kecil berapa? 24, Pak. 24. Oke, yang rombel besar berapa? 46. Mbak Nadia Mumtaz ini masuk yang jam 1 apa jam 11? Jam 11, Pak.
Berarti 25 ya, Mas Pandu, benar ya? Tambah nggak Mumtaz 25, benar. Tapi di grup itu sepertinya masih 24, Pak. Oh, masih 24. Iya. Ada yang nggak join, belum join. Kurang Yang tahu sih, Pak. yang nggak ikut kan Puri toh. Awalnya kan 25, terus Puri kan nggak Oke. ikut toh. Iya. Oke. Yang di grup kecil itu belum ada yang inbound, masih sama. Oh, masih sama. Mumtaz masuk mana ininya? Grupnya. Masuk yang di grup MK e-learning 307, Pak. Oh, berarti masuk yang jam 1 ya. Oh. Nah, Najib, nanti teknisnya begini. Jadi nanti teknisnya itu teman-teman nanti saya beri dibagi aja. Jadi yang kelas kecil itu nanti membuat pembagiannya itu kelas 7 ya, kelas 7. Nah, kelas 7, kemudian yang kelas besar itu nanti pembagiannya untuk materi kelas 8 dan 9. Materi kelas 8 dan 9. Nanti topik pembagiannya gimana? Jadi nanti teman-teman itu kelas 7 ada berapa KD? Tahu, Mas Pandu dan lain-lain? Belum dicek lagi, Pak. 11, Pak. Berapa KD? Mbak Sarena? 11. 11 KD kelas 7. Oke. Berarti kalau 25 dibagi 11 berapa? Berapa orang? Berarti ada yang 2, ada yang 3 ya. Nah, nanti silakan yang kelas kecil itu membagi diri menjadi beberapa KD. Berarti jadi 11 KD. Kemudian yang ini KD yang teori ya, berarti KD yang ini ya, KD yang pengetahuannya ya. Karena kan kalau KD keterampilannya kan beda. Jadi KD 3 Pak ya, berarti 3 ya. Nah, jadi nanti kelas 7 itu dibagi dalam 11 KD, kemudian kelas 8 bagi dalam beberapa KD, kelas 9 bagi dalam beberapa KD. Nah, nanti satu KD itu nanti dibagi lagi dalam beberapa orang itu. Saya beri contoh misalkan KD 1 tentang apa? Yang tahu? KD 3.1 ya, apa itu? KD untuk kelas 7 pertama? Pengukuran, Pak. Pengukuran. Nah, pengukuran itu kan nanti ada beberapa sub, ya kan? Nah, nanti teman-teman itu bertanggung jawab pada subnya itu. Nanti dibagi. Jadi misalnya pengukuran 2 orang, berarti nanti dibagi dalam 2 sub, ya kan? Nanti sub 1 itu siapa, sub 2 siapa. Nanti teman-teman buatnya itu ya bertanggung jawab atas subnya itu sendiri. Seperti itu. Nanti teman-teman itu, jadi nanti target minggu ini itu membuat pembagian kelompoknya dulu, pembagian KD dan pembagian tugasnya per individu. Kemudian menyetorkan ke saya, ya, menyetorkan ke saya itu nama dan email. Nama dan email. Nanti akan saya enroll jadi teacher di modelnya di lecture.ipa.unes.ac.id. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan teknisnya? Jadi nanti pertemuan keempat itu nanti kita sudah bisa masuk ke modul masing-masing. Tanggung jawabnya apa sudah jelas. Seperti itu. Saya misalkan tanggung jawab, misalkan KD1 untuk kelas 7 berarti tanggung jawabnya tentang pengukuran. Jadi nanti ada yang PD sub tentang pengukuran besaran dan satuan. Ada yang tentang pengukuran. Nanti dibagi. Tuh. Ada yang bertanya? Silakan. Terkait dengan hal tersebut. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Jadi ini tugasnya nanti kita buat modul berdasarkan KD yang telah ditentukan ya Pak? Ya, cuma nanti modulnya itu
tidak, nanti per pekan nanti akan saya instruksikan hari ini buat apa, hari ini buat apa gitu. Jelas ya? Iya jelas Pak. Kalau saya masuknya di mana ya Pak? Kemarin daftar di MBKM-nya masuk di mana? Kelas mana? Kalau kelasnya enggak tahu kelas yang mana, cuman yang masuknya itu di grup itu MK. Enggak, maksudnya di MBKM Sistem UNES itu masuknya di apa? Jadwal jam 11 apa jam 1? Masih mati mikrofonnya? Jam 11 Pak. Oh, jam 11. Berarti masuk yang rombel kecil jam 11 benar ya? Apa? Benar Mas Pandu? Iya, Pak. Oh ya, nanti masuk yang jam 11 ya. Nanti koordinasi sama Mas Pandu. Untuk pembagian ininya, pembagian kelompoknya. Iya Pak, terima kasih. Oke, nanti teknisnya nanti setiap pertemuan nanti akan ada instruksi. Oh, hari ini mengunggah slide, mengunggah PowerPoint. Nah, nanti PowerPoint dikasih waktu 30 menit misalkan. Kemudian kita Zoom presentasi. Yang saya tunjuk untuk memperlihatkan modelnya. Seperti itu modelnya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, kalau tidak, kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga jelas begitu terkait dengan pengantar LMS dan modul terkait dengan bahan ajar digital itu harus memiliki komponen apa saja begitu. Nah, semoga nanti bisa diterapkan ketika teman-teman mengembangkan pembelajaran online yang ada dalam kurs atau kelas masing-masing. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan begitu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kak Pras.